Menanggapi pertanyaan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai utang atau tunggakan BPJS Kesehatan kepada kabupaten kota di Jawa Barat, dapat saya jelaskan bahwa penundaan kontribusi terhadap pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja merupakan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung Universal Health Coverage atau UHC. Pada tahun 2023 dan 2024 terdapat program prioritas yang membutuhkan pendanaan cukup besar, terutama dalam mendukung pelaksanaan pilkada serentak, sehingga belum sepenuhnya mengakomodir pemenuhan dukungan pendanaan jaminan kesehatan kepada kabupaten kota. Namun demikian, pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menganggarkan kekurangan sampai dengan tahun 2024 tersebut pada perubahan APBD tahun anggaran 2025. Dapat kami laporkan secara teknis, tunggakan BPJS untuk kabupaten kota setelah kami rekapitulasi kumulatifnya di angka 330 miliar rupiah untuk 2 tahun. Tahun anggaran 2023 80 miliar rupiah lebih, tahun anggaran 2024 sebesar 250 miliar lebih. Tahun 2023 80 miliar lebih kami tunggak karena usulan dari Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi tidak masuk sehingga tidak ada di dalam RKPD. Adapun 2024 sebesar 250 miliar lebih itu dikarenakan tadi sudah kami sampaikan, yakni kaitan dengan prioritas kita untuk mensukseskan pilkada serentak yang membutuhkan anggaran sangat besar, 1,6 triliun lebih. Adapun press money yang kita support di anggaran 2024 adalah 600 miliar lebih. Demikian penjelasan teknis dari kami. Adapun untuk tahun 2025 kami support tentu atas izin dan atas komitmen dari DPRD Provinsi Jawa Barat sebesar 483 miliar lebih. Dan kami pastikan walaupun masih ada tunggakan dan kita akan cepat selesaikan layanan kesehatan, ya sinergi dengan BPJS kami pastikan terjaga dengan baik. Salus populi suprema lex esto, kepentingan rakyat di atas segalanya. Berkaitan dengan pertanyaan fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengenai realisasi belanja tahun anggaran 2024, dapat saya sampaikan bahwa realisasi belanja telah mencapai 96,31%. Namun capaian tersebut tetap akan menjadi perhatian bersama dalam rangka meningkatkan akurasi perencanaan dan efektivitas pelaksanaan anggaran di masa mendatang. Selanjutnya, proses perencanaan program dan kegiatan di seluruh perangkat daerah akan dilakukan penguatan fungsi pengendalian dan monitoring perencanaan serta memastikan sinergi yang lebih erat antara tahapan perencanaan dan penganggaran agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana tepat waktu, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Bahkan saat ini setiap minggu kami sampaikan surat peringatan kepada seluruh perangkat daerah oleh BPKAD dan setiap bulannya langsung oleh Sekda. Dan kami pun tidak segan untuk mengingatkan, nelpon ataupun WhatsApp untuk memastikan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan kualitas dan efektivitas. Orientasinya adalah hasil, manfaat lebih jauhnya dampak. Menanggapi pertanyaan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai penyerapan APBD 2024 pada Satpol PP yang masih sangat rendah, dapat saya sampaikan bahwa terdapat kegiatan yang tidak dapat direalisasikan karena terkendala proses pengadaan barang dan jasa.
terkait dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Saya sependapat dengan pernyataan dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya terkait program bantuan sosial diarahkan menjadi bantuan sosial produktif untuk meningkatkan kemandirian penerima manfaat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan bantuan sosial berupa modal usaha bagi kelompok masyarakat miskin, berupa kelompok usaha bersama atau KUBE, pendampingan usahanya sekaligus monitoringnya. Hadirin rapat paripurna DPRD yang terhormat, menanggapi pernyataan dari fraksi Partai Demokrat, mengenai kesesuaian porsi alokasi belanja modal, peralatan dan mesin dengan dokumen RPJPD tahun 2005-2025 dapat saya jelaskan bahwa alokasi belanja modal diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah yang sebagian besar difokuskan untuk mendukung operasionalisasi layanan dasar dan penguatan sarana prasarana layanan publik pada sektor pendidikan, kesehatan, serta dukungan digitalisasi pelayanan publik. Adapun untuk pembangunan infrastruktur investasi strategis jangka panjang tetap menjadi concern pembangunan Provinsi Jawa Barat di tahun 2024. Saya sependapat dengan fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Nasional Demokrat, dan fraksi Partai Amanat Nasional berkaitan optimalisasi capaian kinerja program perangkat daerah yang realisasi belanja daerahnya kurang dari 90%. Untuk meningkatkan serapan anggaran di tahun yang akan datang sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan yang lebih cepat, lebih ringkas, lebih murah, lebih baik, dan lebih aman. Berkaitan dengan pernyataan fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengenai perlunya peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap belanja transfer kepada pemerintah kabupaten kota dan desa, dapat saya jelaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah kepada Pemda kabupaten kota dan desa. Sebagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Saya sependapat dengan pernyataan fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap efektivitas belanja modal, terutama pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar agar kualitas fisik dari belanja modal dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menanggapi pernyataan fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Persatuan Pembangunan berkaitan dengan rendahnya capaian realisasi belanja tidak terduga, dapat saya sampaikan bahwa alokasi anggaran belanja tidak terduga bersifat penyediaan yang dapat digunakan untuk kebutuhan darurat atau kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Saya sependapat dengan pernyataan fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengenai pentingnya pengalokasian belanja daerah, khususnya pada sektor infrastruktur, pertanian, dan energi, agar mulai mengintegrasikan prinsip keberlanjutan serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Hal tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong transisi menuju pembangunan hijau atau green development sebagai upaya untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif, berkeadilan secara spasial, dan adaptif terhadap dinamika, risiko, serta tantangan
lingkungan.